Halo, selamat siang semuanya. Berikut Ibu akan menjelaskan materi kita terakhir ya, penyelesaian persamaan diferensial biasa. Sebelumnya, Ibu sudah jelaskan dua metode, yaitu metode Euler dan metode Hahn. Dua lagi metode Dirac-Taylor dan Langkota itu belum sempat Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu buatkan videonya di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kedua metode terakhir ini, Dirac-Taylor dan metode Langkota. Oke, langsung saja Ibu lihatkan Excel-nya ya, contoh penyelesaian soalnya. Nah, di sini ada metode sebelumnya ya, udah kita bahas bersama. Sekarang kita akan masuk metode Dirac-Taylor. Nah, di sini ada soal ya, ada persamaan diferensialnya. Y aksen sama dengan setengah X plus setengah Y. Nilai awalnya Y0 sama dengan 1. Tentukan nilai Y 0,5 dengan menggunakan metode Dirac-Taylor. Di sini mengambil H 0,25 sampai suku orde ketiga. Ya. Artinya kita sampai turunan ketiga ya. Sampai sini nanti penjabarannya. Oke, langsung saja kita lihat. Kita akan gunakan persamaan ini nanti menyelesaikannya ya. Nah, di sini sudah ada tabelnya, kita siapkan dulu. Hanya 0,25. X-nya kita mulai dari X awal nih, Y0 artinya X-nya 0. Nilai Y-nya 1. Jadi untuk X0 tadi Y-nya 1. Ya. Untuk Y pertama Y0. Nah, karena hanya 0,25 berarti kita tambahkan lagi X berikutnya 0,25. Ya. O5 ya yang sebelumnya nih ditambahkan 0,25. Begitu juga untuk yang berikutnya ya, ditambahkan 0,25 lagi. Jadi 0 tambah 0,25, 0,25 tambah 0,25 jadi 0,5. Nah, karena tadi yang diminta Y 0,5 berarti kita stop sampai sini. Ya, penyelesaiannya nanti kita cari Y-nya berapa. Oke. Oke, langsung saja kita lihat untuk penyelesaiannya. Jadi yang sudah kita isikan adalah ini ya. Pertama itu adalah ini. Mungkin warna yang lain aja ya. Nah, jadi yang ini kita siapkan sama ini. Nah, ya. Ini kita tambahkan 0,25 karena hanya tadi 0,25 dimulai dari X0 ya. Y-nya kita tahu dari soal juga 1 untuk X sama dengan 0-nya. Nah, selanjutnya kita mulai menentukan sesuai dengan Dirac-Taylor-nya, kita perlu Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen ya. Karena dia orde ketiga berarti sampai Y triple aksen. Nah, kita cari di sini, kita tambahkan di kolom tabelnya baru Y aksen X, Y double aksen X, Y triple aksen X ya. Ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Nah, tentunya kita selesaikan dulu turunan pertama itu apa, turunan kedua itu apa, turunan ketiga apa. Nah, untuk turunan pertama kita lihat dari soal tentunya setengah X plus setengah Y. Inilah ya. Y aksen sama dengan setengah X plus setengah Y. Untuk turunan kedua, nanti kita mau cari nilainya, kita turunkan lagi nih Y aksennya. Setengah X turunannya terhadap X setengah ya. Setengah Y turunannya setengah Y aksen. Oke, satu lagi Y triple aksen, turunkan lagi yang Y double aksen ini tadi. Ya, setengah turunannya 0 kan? Konstanta diturunkan 0. Setengah Y aksen turunannya setengah Y double aksen. Seperti itu. Nah, oke, kita sudah punya rumusnya ini. Lanjut kita menentukan nilainya untuk X0 tadi. Ya, jadi tinggal kita masukkan saja rumus tadi. Setengah kali X, setengah kali kita sorot di posisi X ini 0,O5 ya. Posisinya O5, O5, sel O5. Ditambah setengah Y, berarti setengah kali Y-nya, nilai Y. Berarti nih, P5 ya, posisi P5 nih. Udah kita enter aja dapat hasilnya ini untuk Y aksen. Begitu juga Y double aksen. Y double aksen berarti kita masukkan rumus ini tadi setengah nih ya. Setengah ditambah setengah Y aksen. Setengah ditambah setengah Y aksen ya. Setengah Y aksennya kita sorot aja yang sebelumnya tadi di posisi Q5 ya, sel Q5.
Udah enter aja dapat nilainya. Untuk Y triple aksen kita masukkan rumus setengah Y double aksen tadi. Oke, kita masukkan rumusnya setengah kali Y double aksen. Nah, Y double aksen tadi kan di posisi sebelumnya ini kita sorot saja. Nah, ini ya. Setengah bintang R5. Ya, kita sorot sel yang di Y double aksen tadi. Oke. Kita sudah dapat ini. Ya. Seperti itu. Lanjut untuk berikutnya. Ya. Y yang ini. Nah, Y yang ini kita cari dari rumus deret Taylor ini. Ini kan deret Taylor nih. Y X0, X sebelumnya maksudnya Y X ini ditambah H, kita masukkan hanya 0,25 dikali Y aksen ya, sorot ini nanti ditambah 1/2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu kan setengah ya. 2 faktorial itu kan 2 ya, jadi 1/2 di sini H kuadrat. Seperti itu. Coba kita langsung lihat saja ya bentuk rumusnya. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. YX0 berarti di posisi ini P5, sel P5 ya, benar ya. Ditambah H, hanya 0,25 tadi kali Y aksen di posisi Q5 ditambah setengah 1/2 faktorial, oke, dikali H kuadrat. Nah, 0,25 pangkat 2 dikali Y double aksen 0,75 tadi di posisi R5, oke benar. Ditambah 1/3 faktorial. Nah, 1/3 faktorial itu 1/6 dikali hanya pangkat 3, oke benar 0,25 pangkat 3 dikali Y triple aksen. Kita sorot ini tadi posisi S5. Udah, enter. Ya, dapat nilainya ini. Nah, seperti itu. Ya, untuk berikutnya nanti Y berikutnya tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk yang Y aksen ini juga kita perlu nilai berikutnya nanti tinggal ditarik aja ke bawah, ya. Seperti ini. Nah, dapat ya. Tinggal tarik saja. Nih, terus ini. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kita sampai sini saja, berarti ini tidak perlu kita tarik lagi ya. Tapi nanti kalau iterasinya masih lanjut, bisa kita tarik lagi seterusnya ke bawah. Nah, kita kan sampai X 0,5 ya, ditanya tadi Y 0,5. Berarti kita tarik lagi, Y berikutnya diperoleh 1,352005 sekian. Atau kalau dibulatkan 35201. Ya, seperti itu. Udah selesai sampai sini. Karena yang ditanya di soal Y untuk X 0,5. Berarti inilah jawabannya. Ya. Jadi, penyelesaian persamaan diferensial Y 0,5 itu diperoleh hasilnya 1,35201 dengan metode deret Taylor. Ya. Untuk sampai ke orde ketiga. Kalau orde keempat dan seterusnya nanti ikutin aja deret Taylornya ya. Di materi kita di pertemuan 13 ya ada ya. Deret Taylor. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nanti dilanjutkan saja. Kalau misalnya orde keempat berarti sampai nanti 1/4 faktorial Y triple aksen. Y 4 aksen ya. Turunan keempat. Seperti itu. Di sini pangkatnya pangkat 4 juga ya. Seperti itu. Ditambah. Oh ya, sampai orde keempat berarti sampai N-nya 4 aja. Kalau orde kelima sampai N kelima gitu. Seperti itu. Ya, tinggal diuraikan saja, dilanjutkan saja deret Taylor ini untuk menentukan nilai Y-nya. Seperti itu. Oke, itu tentang deret Taylor. Oke, berikutnya metode Rangkute ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, untuk metode Rangkute ini
bisa kita lihat dari order 1 dan seterusnya ya. Di sini kita bahas order 1 sampai 4. Order 1 sampai 4 ya. Nah, sampai 4. Oke. Rangkute. Di sini ada soalnya, contoh soalnya. Soal yang sama ya dengan yang sebelumnya, metode Dirac-Taylor. Persamaan diferensialnya y sama dengan setengah X plus setengah Y. Untuk Y0 sama dengan 1. Tentukan nilai Y 0,1. Nah, di sini Y 0,1 ya ditanya ya. Kalau tadi 0,5, di sini 0,1. Hanya 0,02. Kalau tadi kan 0,25 ya. Dirubah posisi H-nya. Ya, 0,02 dan Y-nya nilai Y 0,1 ya. Order 1 sampai 4. Oke. Kita langsung lihat saja Rangkute ini sudah dirangkum ya metodenya atau rumusnya ya. Untuk yang Rangkute order 1, Rangkute order 2 atau yang sama dengan metode Han sebenarnya ini ya penjabaran rumusnya. Rangkute order 3 dan Rangkute order 4. Jadi cara menentukan Y-nya ini rumusnya. Ya, YI plus 1 itu sama dengan untuk yang order 1 YI plus K1H. Ya, kalau Rangkute order 2, YI plus 1-nya ini rumusnya. Ini untuk yang order 3, ini yang untuk order 4. Nah, di Rangkute ini cirinya kita perlu nilai K. Kalau di order 1, kita hanya perlu nilai satu nilai K, K1 aja. Kalau order 2 berarti K1, K2. Nah, kita cari pakai rumus ini nanti. Kalau order 3, K1, K2, K3. Kalau order 4 berarti kita perlu 4 nilai K, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba lihat ya di Excel ini sudah Ibu buatkan. Kita lihat dulu yang order 1. Nah, kita akan gunakan rumusnya tadi ini ya. Kita perlu satu nilai K, terus Y-nya ini, rumus Y-nya ya. Nah, kita langsung saja buat seperti ini ya. Seperti biasa, I, seperti itu, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. X, kita lihat tadi, pertama nilainya adalah X0 ya. X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, Y-nya 1. Berarti X sama dengan 0, Y-nya tambahkan di kolom berikutnya, nilainya 1. Seperti itu. Ini dari soal kita dapatnya. Nah, untuk X berikutnya ini, karena hanya tadi 0,02, berarti kita tambahkan terus 0,02. Seperti ini ya. Tambahkan B11, sel B11 itu artinya X sebelumnya, ditambahkan 0,02. Berikutnya nanti ditambahkan terus seperti itu, sampai ke bawah. Dan tentunya sampai pertanyaan soal. Pertanyaan soal tadi untuk Y 0,1 atau 0,10 ya. Berarti sampai iterasi 5 itu sudah mencapai 0,1 atau 0,10. Berarti X kita sampai sini ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan K ya. Y-nya sudah ada, X-nya sudah ada. Yang pertama ini, K-nya kita gunakan rumus ini tadi. Ya. K1 itu sama dengan Fx, Y. Nah, Fx, Y itu tidak lain adalah persamaan diferensial ini, setengah X plus setengah Y. Udah, kita tinggal masukkan aja. Setengah kali X tadi, plus setengah kali posisi Y tadi. Udah, enter gitu. Ya, dapat K1. Nah, nilai eksak. Nilai eksak ini penyelesaian dari persamaan diferensial ini kalau kita dapatkan ya bukan secara numerik ini bisa diberikan di soal nanti atau bisa kita cari dulu ya. Di kalkulus ini ada ya cara penyelesaiannya dapatnya ini. Kalau di sini di soal diberikan bahwa penyelesaian eksaknya adalah 3E pangkat setengah X kurang X min 2. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Ya. Masukkan nilai X tadi 0 ke persamaan ini ya 3 dikali E itu kan XP ya eksponen ya dalam kurung setengah kali X-nya B11 tadi posisinya dikurang X lagi dikurang 2. Nah, diperoleh eksaknya adalah 1 ya. Oke, terus nilai errornya galatnya ya ini seperti biasa tidak kita cari dulu yang pertama. Oke. Nah, berikutnya untuk Y berikutnya adalah kita tentukan pakai rumus ini. Nih ya. Jadi YI plus 1 itu YI sebelumnya ditambah K1 kali H. Oke, kita langsung saja lihat
Y sebelumnya, ini berarti kita sorot ya, posisi C11 selnya ditambah K1. K1 tadi kan di posisi D ya, D11, oke, dikali H, 0,02. Udah, ya, dapatlah nanti Y untuk yang baris berikut ini, baris kedua ini ya. Nah, seperti itu. Nanti berikutnya tinggal kita tarik aja ke bawah. Ya, tapi tentunya K-nya harus kita tentukan dulu. Ya, K-nya kita tentukan dulu. Ini tadi sudah ya pakai rumus yang apa ini tadi ya. Terus yang ini dia sama dengan sebelumnya rumusnya ya, setengah X plus setengah Y sesuai dengan persamaan diferensial. Artinya ini tinggal kita tarik aja. Nah, ya, seterusnya bisa kita tarik aja. Gitu. Nah, nilai eksak juga ya. Dia kan sudah dimasukkan yang di awal tadi ya, baris satu tadi untuk X yang ini ya, masukkan ke persamaan solusi eksak ini. Nanti berikutnya tinggal kita tarik saja. Oke ya. Yang ini sebenarnya nggak kita cari juga nggak apa-apa ya, karena kita sudah ketemu ini. Tapi ini ditentukan, nggak masalah. Oke, untuk Y berikutnya, karena kita sudah masukkan rumus Y tadi ya, YI plus K1H, berarti ini tinggal kita tarik juga. Nah, seperti itu ya. Sampai yang terakhir. Nah, gitu. 1,05303. Itulah penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya. Orde 1. Ingat ini orde 1. Nah, untuk galatnya dalam persen seperti biasa ya. Cara menentukannya sama dengan absolut dalam kurung. Kurungnya dari sini ke sini ya. Kurangkan Y. Y ini, Y sekarang dengan Y sebelumnya dibagi Y sekarang. Ya, tutup kurung. Jadi absolut itu semua ini ya. Hasil kurang dibagi ini. Dikali 100 ya, karena dalam persen di sini. Oke, entar. Nah, nih hasilnya. Ya. Dah, berikutnya tinggal kita tarik aja. Jadi kita peroleh nilai galatnya atau nilai errornya. Oke. Sekarang kita lihat order 2. Order 2 sama seperti tadi, tinggal kita ikutin saja rumusnya ya. Jadi kita perlu dua nilai K. K1-nya ini, K2-nya ini. Ya. Nilai eksak masih sama ya seperti tadi. Oh ya, boleh kita bandingkan ya, bahwa nilai yang kita peroleh 1,05303 itu hampir mendekati eksaknya ya, 1,05381. Seperti itu. Ini ya, nilai eksak, ini nilai yang kita tentukan tadi. Oke, kembali ke order 2 ya. Order 2 kita ikutin saja sama seperti tadi. Ya, ini seperti tadi cara menentukannya ya. Ini juga, ini dari soal. Nah, yang kita perlu tentukan adalah ini pertama. Nah, K1 tentunya sama ya kayak tadi, K1 fx, y, yaitu ya rumus fx-nya ini, setengah x plus setengah y yang dari soal. Udah, tinggal kita masukkan saja setengah kali x ini ditambah setengah kali y ini. Enter ya. Nah, untuk K2, hati-hati ya di sini. F dalam kurung xi plus h, yi plus hk1. Nah, ini artinya fungsi ini setengah x plus setengah y, x-nya kita gantikan ini. Xi plus h. Ya, Xi plus h. Oke, langsung saja ya kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, setengah, kan setengah x plus setengah y ya, fx kita kan. Fungsi kita ya. Jadi X-nya itu jangan langsung sorot ini saja. Karena dia harus tambah H. Jadi sorot X-nya B10 ditambah H 0,02. Dah, itulah X-nya. Sebagai X-nya setengah kali X ya. X-nya harus ditambah H. Terus fungsi kita kan ditambah setengah Y ya. Berarti ditambah setengah. Nah, Y-nya nih harus ditambahkan H kali K1. Jadi, Y-nya tadi ini posisi C10 ditambah H 0,02 dikali K1. K1 yang sebelumnya tadi kita cari di posisi D10. Nah, kita sorot seperti itu. Ya, cara menentukan K2. Oke, enter. Ya. Eksak sama seperti tadi ya, kita masukkan persamaan ini untuk nilai X yang sudah kita tentukan tadi, seperti itu. Nah, untuk berikutnya tinggal kita tarik saja. Nah, ya.
eksak juga tinggal kita tarik saja seperti itu. Nah, hati-hati untuk Y yang baris kedua ini. Baris kedua ini, kalau ini tadi kan dari soal kita dapat Y0 sama dengan 1. 1 berarti Y pertama. Nah, untuk yang berikutnya ini harus kita masukkan rumus ini nih. Ya, kita lihat langsung lihat rumusnya ya. Y sebelumnya, oke, Y sebelumnya itu C10. Oke, ini ya, posisi C10 ditambah buka kurung ya. Nih, buka kurung, nanti dikali H. Buka kurungnya itu, yang di dalam kurung itu, kita ikutin aja nih. Setengah, oke, setengah kali K1. K1 kan di posisi D10, ditambah setengah K2, kita sorot K2-nya. Tutup kurung, kali 0,02. Itu hanya ya. Udah, ntar, cepet itu. Itulah Y yang baris kedua ya. Udah, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, diperoleh itu ya. 1,05381. Nah, mendekati sama ya ininya nilainya dengan nilai eksak, nilai sejatinya. Nih. Tuh, solusi untuk yang order kedua, dia persis ya. Kalau order 1 tadi masih beda dia. Order 2 seperti ini. Order 3 nanti kalian sama ya caranya, ikutin saja rumus ini. Y-nya ini nanti sama, pertama ini tentukan, terus ini, lanjut ini. Nah, hati-hati menentukan ini. Oh ya, tadi Bu lupa ya. Order 2, errornya ini, galatnya ini sama seperti sebelumnya ya. Kurangkan Y ini ya, patokannya ya. Nah, absolut, ini kurang ini, dibagi ini lagi, kali 100. Seperti itu. Nah, order 3, K1, K2, K3 ini, cara menentukannya, ikuti rumus ini. Untuk K1 sama kayak tadi ya. Kalau order 3 ini Fx, Y. Berarti yang setengah X plus setengah Y, XY-nya ngambil dari sinilah ya. Tapi kalau K2 agak beda nih dengan yang tadi ya. X ditambahkan 3/4 H. Mana ya K2 nih? X ditambah setengah dikali ya. Ntar dulu K2 ya. K2 itu ini. Kan F kita setengah X plus setengah Y. Nah, X-nya itu gantikan dengan X ditambah 3/4 H. Jadi setengah X, nah X-nya itu gantikan X ditambah 3/4 kali H. Ditambah setengah Y, Y-nya itu gantikan apa nih? 3/4 HK1 ya. Nah, Y ditambah 3/4 kali H K1. K1 tadi kan di posisi D10 seperti itu. Ya. K3 sama, ikutin saja ini fungsi X, fungsi tadi setengah X plus setengah Y ini, tapi X-nya gantikan dengan X plus H. Ya, kita lihat ya. Nah, nih. Setengah X, X-nya gantikan X plus H. Terus ditambah setengah Y kan. Y-nya gantikan ini. Y, oke, dikurang H 0,02 dikali K1 ditambah 2, oke, ada 2 ini dikali H lagi dikali K2. Seperti itu. Dapat ya. Jadi nanti tinggal ditarik saja ke bawah, hasilnya langsung kita peroleh. Eksak seperti yang awal tadi ya caranya. Nah, error nanti galat nanti tinggal kita masukkan saja kalau nilai Y-nya sudah didapat. Nah, nilai Y ini tentunya pakai rumus ini. Ya. Y yang berikut ini ya. Nah, ini Y sebelumnya, oke, C10 ditambah 1/6. Oke, dikali, buka kurung, K1 ditambah 4K2 ditambah K3 dikali H. Jangan lupa ya. Bentar, dah, dapat itu. Ya, untuk berikutnya kita nggak perlu ketik lagi rumusnya, tinggal ditarik saja. Nah, yang terakhir itulah penyelesaiannya. Diperoleh Y untuk 0,10 atau 0,1 itu 1,05407 ya. Galatnya tinggal kita tentukan saja pakai rumus yang sebelumnya ya. Seperti itu. Oke, tarik seperti itu ya. Oke, itu untuk order ketiga. Order keempat lebih kompleks lagi tentunya. Ada 4 nilai K-nya ya. Seperti biasa kita tentukan dulu ini ya, sesuai yang diminta soal sama ini. Nah, selanjutnya kita perlu 4 kolom nih, K1, K2, K3, dan K4. Sama untuk nilai eksak, kalau diketahui ya di soal, kalau tidak ada, kosongkan saja, langsung galat saja ya. Nah, seperti ini.
ya. Nah, rumus K1 nanti bisa kalian lihat saja ya di rumus ini, ikutin saja sama dia ya. Polanya nanti cuma dia nambah 4. Nanti tuliskan rumusnya, sorotnya jangan salah. Terus nanti tinggal tarik ke bawah. Nah, ya. Tarik ke bawah saja. Eksak, kita tarik juga ke bawah. Kalau sudah dibuat rumusnya di atas. Nah, untuk Y yang baris kedua ini tentunya harus kita ketikkan rumus ini. Ya, 1/6 Y plus Y sebelumnya ya, maksudnya ditambah 1/6 dikali dalam kurung K1 ditambah, bentar ya, bukan sorot yang di sini, ini ya. Nah, ikutin ya. Y sebelumnya di posisi C10 ditambah 1/6 dikali, nah K1-nya lihat sorot, nih ya. Ditambah 2K2, ditambah lagi 2K3, jangan lupa ya ada 2, ditambah K4. Ya, K4-nya tidak dikali 2. Nah, udah, jangan lupa dikali H ujungnya. Bentar, dapat itu ya. Untuk berikutnya, tinggal kita tarik aja. Ingat ya, mulai baris kedua ini harus kita ketikkan rumus ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nilainya juga persis sama dengan nilai eksaknya. Nah, Y galatnya nanti nilai galatnya bisa ditentukan seperti rumus sebelumnya. Nah, itulah Rangkute orde keempat seperti itu. Selesai ya jadi ya. Nah, rangkumannya ada di slide. Ringkasan metode Rangkute, bukan ya, itu rumus ya. Benar ya, ada rasanya. Nah, ini ya. Nah, ya. Ternyata yang mendekati itu order 2 sama order 4 ya. Nih, rangkuman yang kita jawab tadi order 1, 2, 3, 4. Ini solusi sejatinya seperti itu. Oke, itu saja penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti dipelajari lagi, dilihat lagi, dibuka lagi ya materinya, khususnya untuk file Excel ini. Ya, karena di sini sudah lengkap semua metode persamaan diferensial dari metode Euler ya, Han, Dirac-Taylor sampai terakhir Rangkute, orde 1 sampai orde 4. Oke, sekian, terima kasih.